Semua. Baik, saking semangatnya saya, karena moto tabisan saya, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Jadi saya berpikir bahwa ketika pelita bercahaya, maka malam pun bisa menjadi terang atau siang. Jadi sekali lagi, selamat malam untuk kita semua. Salve, shalom. Terima kasih. Yang saya hormati Pater Delegatus MSSCC Indonesia, Pater Jason Abraham MSSCC. Yang saya hormati Pater Pimpinan Komunitas MSSCC Maumeregere, Pater Melkurius Abatan MSSCC. Yang saya hormati Romo Alolake selaku Pastor Paroki Santa Maria Dolorosa Soe. Dan yang saya hormati Pastor Kuasi Paroki Romo Kuasi Paroki Santa Maria Reina Rosario Salais Romo Marcel Nubatonis. Sapaan manjanya Usi Mae. Khotbah kita malam ini Romo Arkadius Manek. Sapaan manjanya Romo Arman. Dan yang saya hormati mantan Pastor Kuasi Paroki Siolais, pastor yang paling ganteng, Romo Beni Senak, yang menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati seluruh imam yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh adat, tokoh agama, para guru saya dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang pertama-tama dalam suasana yang penuh sukacita ini, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala dan rencananya yang begitu baik. Kita boleh berkumpul, bergembira, dan berjumpa di tempat yang terpencil ini. Pater pimpinan saya yang tidak pernah datang, akhirnya datang. Waktu dia tanya saya, bilang jalannya bagaimana, saya bilang mulus. Bahwa pada tanggal 21 Januari tahun 2024 saya menerima rahmat tabisan imamat. Entah mengapa sehingga waktu perarakan saya teringat akan satu ungkapan yang pernah dilontarkan oleh adik bungsu saya. Ketika pertama saya bercita-cita untuk menjadi seorang imam, satu bahasa yang dia lontarkan kepada saya, nyanyi Tuhan sertamu saja tidak tahu mau jadi imam. Terima kasih adik. Malam ini adik sudah bisa buktikan. Ungkapan ini, para imam, ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi. Ketika saya ditabiskan menjadi seorang imam, saya kembali teringat akan berbagai kisah yang saya jalani selama berada di bangku pendidikan, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Guru-guru saya, mereka tahu semua rahasia. Yang paling tahu orang yang baru tertawa, Romo Ento. Romo Ento adalah guru saya. Dulu saya SMA, dia adalah salah satu figur yang menjadi guru saya. Waktu itu dia masih frater. Saya gonceng dia di motor sampai dia tertidur di bawah saya. Terima kasih Romo. Walaupun saat itu saya merasa bebannya berat, tetapi sentuhan rahmat itu yang membuat saya termotivasi untuk bisa maju dan kita sama-sama dapat kartu BPJS malam ini.
Ada guru-guru saya yang sudah meluangkan waktu dari diki-diki. Sehingga kalau saya bercerita, para ibu, para pak, tolong tutup telinga. Kalau memang salah, jangan bisik-bisik, nanti ada yang tahu. Jadi, pertama saya memilih untuk menjadi seorang imam, sebagaimana yang dikisahkan dalam isi khotbah tadi oleh Bapak Romo saya, bahwa perbincangan kami itu terjadi di atas rumah nenek kami, Nenek Yasinta Kiik. Ketika kami berdua duduk di sana, saya mulai mencoba untuk membuka isi hati saya. Saya punya kerinduan untuk menjadi seperti Bapak Romo saya. Yang tadi khotbahnya bilang, waktu saya daftar Bapak Mama tidak tahu, karena memang sesungguhnya saya lari dari rumah. Waktu itu karena hidup di rumah, saya ini yang paling nakal. Jadi karena Bapak Agus pusing terus, saya memilih untuk lari. Saya lari menuju Kupang. Di sana saya memilih untuk bekerja. Saya punya Om Bapak Romo ini sempat tawar saya untuk kuliah di Stipas. Tapi saya bilang, pimpin doa saja, saya tidak pernah mau jadi guru katekis, guru agama, biar saja. Saya memilih untuk bekerja. Tetapi karena rahmat Tuhan, maka Bapak Romo bilang, kalau kau mau, kita jalan ke satu biara di ujung kampung Matani. Di sana kami bertemu biara Hati Kudus. Saya tes di biara Klaret 2 kali. Pertama di SMA kami, saya tidak lulus. Saya datang tes lagi langsung di biara, saya tidak lulus. Saya bilang biar, mungkin karena saya terlalu nakal, jadi Tuhan tidak mengabulkan niat saya. Tetapi saya bersyukur karena pilihan atau jalan yang saya peroleh dari Bapak Romo memampukan saya untuk terus berpijak dalam menjalani panggilan hidup saya. Ketika pertama kali saya masuk dan bergabung dengan kongregasi kami, Misionaris Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Beroda Meriah, saya mengalami banyak kewalahan. Karena memang hidup berada di luar biara, hidup sesuka hati. Sesuatu yang dilakukan sesuka hati. Mau kemana, silahkan jalan. Tetapi ketika masuk biara, segala-galanya harus ditiadakan. Kalau malas semes, maka tendang dengan kaki. Tapi terima kasih Bapak. Tanpa kaki, tanpa tangan dari Bapak, saya tidak bisa jadi apa-apa. Sehingga waktu saya jadi frater, saya punya Bapak sudah mulai kurang-kurang nasihat saya. Karena mungkin bilang, anak sudah frater. Tapi saya bilang, Bapak, tetap nasihat saya. Saya selalu rindu akan suara Bapak. Mama Marta yang dengan wataknya yang suka mengamuk-ngamuk. Dulunya kalau saya tidak masuk misa, maka dia akan keluar masuk. Jadi Mama Marta ini bukan Marta yang sibuk melayani, tetapi Marta yang sibuk marah-marah. Saya sangat malas. Tetapi terima kasih Mama, karena semuanya itu telah membuat saya menjadi seperti ini. Dan terima kasih untuk ketiga adik kandung saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Waktu itu saya juga merasa berat kalau suatu hari saya serahkan hak kesulungan kepada adik bungsu. Saya berpikir, saya bilang, dia bungsu, kalau saya serahkan hak kesulungan, maka bungsu seolah-olah jadi sulung. Dan saya tidak tahu jadi apa. Tetapi pada malam hari ini kita berbahagia bersama. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya bergembira untuk menyerahkannya. Saya bergembira untuk offer semuanya. Tapi satu pesan Bapak, kalau terima hak kesulungan, jangan menjadikan itu untuk bertindak otoriter terhadap saudari-saudarimu. Bukalah kedua tanganmu untuk merangkul mereka berdua, karena tidak ada tempat sandar bagi mereka. Saya mungkin tidak akan hadir bersama kamu untuk mengatur, mengurus, atau mendapatkan sesuatu yang menjadi milik kita. Tetapi
Saya hanya bisa mendukung kalian bertiga dalam doa. Terima kasih. Bertolak dari segala pengalaman hidup yang saya alami, maka di dalam tenda sukacita ini, saya berterima kasih kepada pimpinan saya, Pater Jason Abraham, MSSCC, selaku delegatus sekaligus superior komunitas MSSCC Kupang. Terima kasih Pater, sudah menerima saya sejak awal, sudah mendidik saya sejak awal, dan sampai pada titik terakhir. Pater Jason selalu mendoakan saya, selalu mendukung saya dengan caranya. Dan bahkan pada malam hari ini pun, sepanjang jalan semacam ada pembesar di depan, sehingga Pater Jason angguk terus, tetapi dia tetap bersedia hadir untuk ikut misa syukur saya pada malam hari ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala perbuatan baikmu terhadap. Waktu saya pertama mengambil keputusan untuk bergabung bersama kongregasi kita ini, Pater Mela yang datang dan berjumpa dengan kedua orang tua saya. Dia yang menjelaskan semuanya tentang hidup membiara, dan dia juga yang bawa saya masuk ke biara. Terima kasih atas segala kebaikan. Selama menjalankan studi teologi di IFTK Ledolero, Pater juga selalu memotivasi saya, memberikan semangat ketika menyelesaikan tesis. Saya bersyukur karena selama liburan saya tidak pernah singgah di Paroki Soe. Saya karena sudah ada terdahulunya Romo Beni dan juga Romo Marcel, sehingga kalau libur saya buru-buru, saya langsung siolais. Tetapi Romo masih menganggap saya sebagai putra salah satu dari paroki. Terima kasih atas segala pengertian baiknya, dan terima kasih atas dukunganmu terhadap saya. Dan juga saya berterima kasih kepada Romo Marcel Nuba Tonis selaku pastor kuasi paroki Siolais. Romo Marcel ini saya tidak tahu apa yang harus saya omong, apa yang harus saya ungkapkan tentang kebaikannya. Tetapi satu hal yang membuat saya tidak akan lupa. Sebenarnya misa syukur ini diundur ke bulan Juni, tetapi karena alasannya saya harus pergi ke tempat tugas saya di Palangkaraya, maka mau tidak mau misa syukur kita malam hari ini harus ditetapkan pada kesempatan ini persatu. Tetapi saya hanya bisa bersyukur atas kehadiran kalian semua yang menyukseskan acara ini, sehingga mulai dari acara perjemputan yang begitu meriah hingga misa pada kesempatan ini. Dan juga keluarga besar suku Amanatun. Kalian telah bersatu hati, kalian telah bekerja sama dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Terima kasih karena ketulusan dan keikhlasan kalian telah membuat saya menyaksikan semuanya malam ini. Terima kasih atas segala doa, segala dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Semua yang kalian berikan, saya tidak bisa membalasnya. Tetapi saya percaya bahwa rahmat yang saya terima, itulah yang bisa saya berikan kepada kalian. Terima kasih juga kepada anggota KOR dari OMK dan juga beberapa OTK. Terima kasih banyak. Selama saya di Siolais, saya tidak pernah menyaksikan KOR orang Siolais seperti ini. Tetapi malam hari ini KOR-nya sangat luar biasa. Kalau sudah tepuk tangan, saya mau bilang apa lagi. Terima kasih banyak atas suara-suara emas yang telah kalian persembahkan. Perjuangan persiapannya dalam waktu yang begitu singkat, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih atas cinta kalian. Kalianlah yang
menanamkan cinta. Dan cinta kalian membuat saya mampu untuk meraih cita-cita saya. Maka pada malam hari ini, Bapak dan Mama sebagai orang tua saya, Bapak dan Mama adalah cinta dan saya adalah cita. Cinta dan cita. Memiliki cinta, maka cita-cita akan bisa dicapai. Dan sebaliknya, memiliki cita-cita, maka harus mampu untuk menanamkan cinta, untuk terus melangkah dalam meraih cita-cita. Harapan dari saya ialah bahwa tetap mendoakan saya, karena menjadi imam bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal untuk saya mulai berkarya, bermisi sesuai utusan yang saya terima dari kongregasi saya. Tetap mendoakan saya agar kiranya pelita hidup yang bercahaya ini saya mampu untuk menyebarkannya terhadap setiap orang yang saya jumpai. Sekian dan terima kasih.